Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan kisah horor dan kisah mistis pendakian gunung. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah horor yang berjudul Gunung Ini Butuh Darah. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kita langsung saja ke ceritanya. Kematian tetap saja meninggalkan haru hingga berujung sendu. Meskipun kedatangannya sudah menjadi sebuah keniscayaan, rasa trauma mendalam tetap saja datang mendera, dari semenjak pertama hingga waktu berjalan sedemikian rupa. Nyatanya rasa itu tetap saja mengudara. Meskipun sudah begitu lama, namun rasanya baru kemarin kita masih dalam satu atap yang sama. Meski sekarang sudah tidak dalam garis takdir yang serupa. Zora, karibku yang begitu akrab dan kerap kali menemani perjalanan hidupku bersama dua karib lainnya, Alip dan juga Rap. Kini dia telah pergi meninggalkan kami bertiga tanpa sedikit pun kata pamit yang terucap dari mulutnya. Tragedi yang masih hangat di kepala kami, tragedi yang kami sendiri tidak begitu paham dengan alurnya, dan tragedi yang berhasil merenggutmu pergi ke pangkuan ilahi. Namaku Sena. Aku berteman baik dengan 3 orang kawanku semenjak kami duduk di bangku sekolah dasar. Kami juga kerap kali melakukan aktivitas menyenangkan bersama-sama. Hingga suatu ketika kami sudah beranjak dewasa, dan kebetulan kami suntuk karena terlalu lelah bekerja. Kami pun memutuskan untuk melepaskan penat dengan merencanakan sebuah pendakian ke gunung yang sangat ingin kami naiki. Gunung Asepan namanya. Ini bukan kali pertama kami naik bersama. Rasanya kami sudah begitu sering naik bersama, hingga kami tidak mampu lagi untuk menghitungnya. Selama kami melakukan pendakian bersama ke gunung-gunung lain, kami belum pernah mendapatkan hal janggal. Pendakian kami selalu mulus sampai puncak dan kembali turun ke base camp. Namun pendakian kali ini rasanya sangat berbeda. Bahkan hingga detik ini, semua peristiwa yang aku alami saat itu bersama ketiga temanku masih terekam dengan jelas di ingatan dan mungkin akan abadi hingga menua nantinya. Tepatnya 3 tahun silam, aku dan ketiga temanku sudah berencana untuk naik Gunung Asepan. Kami pun memutuskan untuk bertemu di stasiun terdekat yang memulai perjalanan kami menuju base camp Gunung Asepan. Tak ada hal janggal saat kami berjumpa di stasiun kereta. Semua berjalan bagaimana mestinya. Bahkan kondisi kami berempat pun sangatlah prima. Tidak ada tanda-tanda sakit ataupun tanda lainnya. Kami saling melempar canda dan tidak pernah terbesit dalam pikiranku kala itu jika Zora tidak akan lagi kembali pulang bersamaku dan yang lainnya. Kebetulan saat itu kami janjian untuk bertemu tepat di jam 8 pagi. Beruntung jadwal kereta masih 2 jam lagi. Kami pun memutuskan untuk singgah sebentar di sebuah warteg yang tidak jauh dari stasiun. Bukan hanya singgah untuk makan, namun kami juga menghabiskan waktu untuk saling bercengkrama. Paling tidak untuk sekedar melepas rindu sebelum nantinya mulai pendakian. Sumpah, gua kangen banget sama kalian. 2 bulan loh kita nggak jumpa. Ucapku antusias kepada teman-temanku. Lagian, lu sibuk banget sih di kantor. Kayak kagak, tipes iya. Ledek si Alip kepadaku. Rese lu Liv. Namanya juga budak korporat. Zora nih yang enak. Naik terus, gajinya udah kayak harga sembako. Ledek Rap kepada Zora. Ya kagak lah, gue juga lelah. Ini kan pengen nikah aja. Ucap Zora sambil menghayal. Ini masih muda juga, jangan nikah dulu lah. Kita enjoy dulu aja. Takut kagak sampai umur gua. Pasti sampai lah. Lu kan masih muda, sehat pula. Syarat mati kan bukan cuma usia tua dan sakit, PA.
Aku tidak pernah menyangka jika ucapan asal Zora benar-benar menjadi kenyataan. Ketika itu, aku dan yang lainnya hanya berpikir jika Zora itu sedang berbicara asal. Namun takdir nyatanya berkata lain. Mungkin ketika itu Zora sudah punya firasat jika umurnya tidak akan lama lagi. Bodohnya aku tidak menyadari hal itu. Singkat cerita, saat itu aku dan yang lainnya sedang menikmati makan yang telah dihidangkan di hadapan kami. Tiba-tiba saja ada seorang pengemis tua yang dapat menghampiri kami. Perempuan rentah yang tak lain adalah pengemis itu menyodorkan tangan lusuhnya di hadapan kami berempat. Tentu kami pun dengan sigap merogoh saku celana kami masing-masing dan langsung memberikannya kepada pengemis rentah itu. Tubuh pengemis itu sudah begitu rentah, bahkan badannya pun membungkuk, wajahnya terlihat sayu. Namun setelah aku dan yang lainnya memberikan sedikit uang untuknya, senyum pengemis itu benar-benar merekah. Terlihat ia begitu bersyukur akan rezeki yang baru saja mampir di dalam hidupnya tersebut. Alih-alih mengucapkan terima kasih kepada kami, pengemis itu justru melontarkan kalimat yang cukup aneh bagi kami. Manusia itu harus berani melawan rasa takut untuk mati. Ucap pengemis itu dengan nada yang begitu lirih dan terbata-bata. Sontak kalimat yang terlontar dari mulut sang nenek pun berhasil membuat kami berempat merasa kaget. Bahkan kami tidak bisa menimpali ucapan sang pengemis yang menurut kami itu cukup mengagetkan. Setelahnya, sang pengemis pun kembali mengeluarkan kalimat yang lagi dan lagi berhasil membuat kami diam membisu. Kalau mau selamat, yang pasrah sama Gusti Pangeran. Mungkin pengemis itu sedang memberikan sedikit wejangan kepada kami, agar kami bisa terus berserah diri kepada Tuhan. Aku tidak berpikir hal lain, dan bahkan kami tidak berpikir aneh-aneh tentang ucapan sang pengemis. Karena sejatinya memang orang tua kerap kali memberikan wejangan kepada muda-muda, sehingga kami pun menganggapnya biasa, meskipun awalnya kami sempat merasa syok. Setelah sang pengemis itu pamit kepada kami, sebelum pergi ia pun sempat mengucapkan rasa terima kasih kepada kami. Kami pun tentu menyambutnya dengan sambutan hangat. Hati-hati di jalan ya, Nek. Ucapku dan yang lainnya. Kini pengemis itu pun benar-benar pergi. Meskipun aku dan yang lainnya tetap berpikir positif dengan apa yang diucapkan oleh sang pengemis, namun tetap saja rasanya ada hal yang mengganjal di dalam pikiranku. Kalian ngerasa aneh gak sih? Biasanya kan pengemis setelah dikasih uang langsung pergi dan hanya mengucapkan terima kasih saja, iya kan? Tapi nenek tua tadi kok rasanya berbeda ya? Ucapku pada teman-temanku. Bener, Sen. Gua juga ngerasa gitu. Kenapa tiba-tiba pengemis itu bahas masalah kematian? Lantas setelahnya, dia justru meminta kita untuk berserah diri kepada Tuhan, agar selamat. Apa mungkin kita sedang dalam masalah besar yang justru kita tidak sadari itu? Ucap Rap menimpali. Mungkin karena pengaruh umur kali. Makanya nenek itu bicara asal. Udahlah, jangan begitu ambil pusing, kata Alif. Udah, yang terpenting kita harus tetap jaga diri. Harus mawas diri dan berserah diri. Gak ada salahnya juga kan? Ucapan Zora ada benarnya juga. Terlepas dari ucapan pengemis yang aku pikir cukup ngelantur, tetap saja pesan tersiratnya patut untuk diapresiasi, iya bukan? Setelahnya, kami pun memilih untuk menghabiskan makanan kami dan bergegas untuk pergi ke stasiun lagi karena waktu pemberangkatan sebentar lagi akan tiba. Di dalam kereta, kami memilih untuk tidur di sepanjang perjalanan. Kami tidak ingin kelelahan sebelum mulai pendakian, sehingga kami benar-benar menghemat energi kami. Karena tidur selama perjalanan, tak terasa kami pun sudah sampai di tempat tujuan. Dari stasiun menuju base camp, kami memilih untuk menggunakan ojek supaya lebih mempercepat perjalanan kami. Aku dan yang lainnya pun tiba di base camp pendakian kurang lebih jam 8 malam. Kami memutuskan untuk menginap terlebih dahulu di base camp sebelum mulai pendakian,
Sebab jika kami langsung naik, tentu kondisi kami tidak akan prima. Sehingga kami pun memutuskan untuk melakukan pendakian di hari esok. Udara malam itu sangatlah dingin. Beruntung kami tidak lupa membawa jaket tebal untuk menghangatkan tubuh. Sehingga kami masih bisa tertidur nyenyak malam itu, meskipun tidur hanya di base camp saja. Saat sedang terlelap, tiba-tiba saja Zora menjerit ketakutan, seperti sedang terjadi sesuatu kepadanya. Sontak jeritan Zora berhasil membangunkanku. Zora, lu kenapa? Zora. Ucapku panik. Mata Zora masih terpejam, namun ia terus menjerit ketakutan. Aku yakin mimpi buruk sedang mampir di dalam tidurnya. Anehnya, Alif dan Rab tidak terbangun sedikit pun karena jeritan Zora. Keduanya justru semakin nyenyak. Setelah aku mencoba menggoyang-goyangkan tubuh Zora, ia pun akhirnya terbangun. Keringatnya mengucur begitu deras dari pelipisnya. Kamu kenapa sih? Kamu mimpi buruk ya? Terima kasih banget ya, Sen. Lu udah bangunin gua. Sumpah, tadi itu mimpi seram yang pernah gua alami sepanjang hidup. Memangnya kamu mimpi apa, Zora? Tadi ada sosok tinggi besar yang datang ke mimpiku. Dia kayak mau bunuh aku gitu, Sen. Sumpah, aku benar-benar takut. Aku pun berusaha untuk menenangkan Zora. Namun untuk meyakinkan Zora bahwa apa yang ada di dalam mimpinya itu adalah fana. Dan sosok menakutkan yang ada di dalam mimpinya itu hanya sebatas bunga tidur belaka. Beruntung Zora mau mendengarkan ucapanku. Ia pun terlihat menarik nafasnya dengan begitu panjang, berusaha untuk menenangkan dirinya sendiri. Setelahnya aku pun langsung memberikan air mineral yang aku bawa untuk dia minum. Paling tidak agar pikirannya itu bisa sedikit lebih tenang. Udah, Peter. Mendingan. Terima kasih ya, Sen. Ya udah, Ki, lanjut tidur lagi aja. Ingat, kondisi kita harus prima. Zora pun berusaha kembali memejamkan matanya, meskipun dia benar-benar terlihat gelisah. Mungkin dia memang masih terbayang-bayang sosok menyeramkan di dalam mimpinya itu. Tak lama kemudian, Zora pun bisa kembali tertidur. Aku pun lega setelahnya. Keesokan harinya, tepat di jam 6 pagi, kami semua pun mulai terbangun. Kami pun langsung bersiap-siap, karena kami memang berencana untuk naik di jam 8 pagi. Sebelum itu, kami mampir ke sebuah warung yang tak jauh dari base camp. Perut kami perlu diisi sebelum kami naik nanti. Kami pun bertemu dengan ibu pemilik warung, bergegas untuk memesan makanan yang tentunya kami inginkan. Sembari menyiapkan makanan, ibu pemilik warung pun melempar tanya kepada kami berempat. Kalian mau naik ya? Iya, Bu. Ini kali pertama kami naik Gunung Asepan. Pendakian sedang sepi. Kalian harus tetap berhati-hati. Tapi tetap aman kan, Bu? Ya aman sih. Kalau kalian bisa jaga sikap, jaga ucap, tentu aman. Kalau kita nggak jaga itu semua? Tanya Zora tiba-tiba. Tentu akan ada hal buruk datang. Meskipun itu juga tidak bisa dijadikan patokan. Kita pasti bisa jaga sikap ucapan kok, Bu. Ya udah, bagus itu. Setelah semua makanan sudah dihidangkan, kami pun bergegas untuk menyantapnya. Kami harus cepat menghabiskan makanan ini sebelum hari semakin siang. Pendakian pun dimulai. Di awal pendakian semua berjalan biasa saja, dan kami pun masih begitu senang, kegirangan, dan begitu semangat. Sebab Asepan menjadi salah satu gunung yang sangat ingin kami daki. Dan kami beruntung, hari ini kami bisa menuntaskan keinginan untuk naik ke Gunung Asepan. Untuk menghemat waktu, kami pun memutuskan untuk memulai pendakian tidak dengan jalan kaki, melainkan kami menggunakan jasa ojek agar kami bisa memangkas perjalanan di awal pendakian. Hanya dengan membayar sekitar 45.000 per orang, kami sudah bisa menghemat waktu dan juga tenaga kami. Saat aku dan yang lainnya menggunakan jasa ojek, di tengah perjalanan
aku sempat melihat seorang perempuan dengan menggunakan pakaian kebaya melekat di tubuhnya. Perempuan itu berdiri di antara pepohonan yang terdiri cukup rindang. Perempuan itu terus menatap ke arah kami berempat. Meski demikian, aku tidak menaruh curiga sedikit pun dengan kehadiran perempuan itu. Sebab aku pikir perempuan itu hanyalah warga setempat yang tidak sengaja dia lewat. Aku pun mencoba untuk bersikap abai dengan kehadiran perempuan itu. Aku berusaha memalingkan pandanganku dan fokus dengan perjalanan kami. Meski demikian, rasa penasaran tetap saja bersarang di dalam pikiranku. Aku kembali menoleh ke arah di mana perempuan itu berdiri. Namun aneh, sosok yang aku lihat tersebut sudah tidak ada. Entah perempuan itu menghilang atau pergi meninggalkan tempat itu. Loh, kok hilang? Apa mungkin dia bukan manusia? Tak kusangka ucapan itu terdengar oleh tukang ojek yang memboncengku. Aku kemudian penasaran dengan maksud ucapan itu. Kenapa, Bang? Apa lihat hal aneh? Anu Pak, nggak apa-apa Pak. Jangan dianggap serius. Anggap saja tidak melihat apa-apa. Ucapan Bang Ojek tersebut seolah-olah menyiratkan bahwa ia sebenarnya tahu apa yang aku lihat. Aku pun berusaha untuk memancingnya, namun tukang ojek tersebut memilih untuk bungkam apa yang sebenarnya terjadi. Apa ada hal yang tidak aku ketahui perihal asepan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut terus bersarang di kepalaku. Beberapa saat kemudian, aku dan yang lainnya pun akhirnya sampai di batas di mana ojek tersebut mengantar. Di titik inilah pendakian kami yang sesungguhnya akan dimulai. Aku sudah tidak sabar. Pendakian kita yang sesungguhnya akan dimulai. Tetap jaga kondisi. Dan kalau semisal tubuh mengalami kondisi yang kurang baik, langsung bilang ya. Kita naik berempat, turun pun harus berempat. Ayo, semangat. Iya, semangat, ayo. Kami pun kemudian diturunkan oleh tukang ojek yang kami sewa sampai di tempat mata air pertama. Kondisi jalur yang akan kami lewati agak sedikit becek, karena memang hujan belum lama ini turun. Kami memang melakukan pendakian di musim penghujan, namun kami berpikir keputusan itu tidaklah keliru. Bahkan hanya jalan becek yang harus kami lewati, melainkan kami juga harus melalui jalan yang menanjak. Otomatis hal tersebut sangat menguras tenaga kami berempat. Belum ada 20 menit kami berjalan, Alif dan Zora sudah mengeluh kelelahan. Keduanya pun meminta untuk beristirahat. Guys, capek banget nih. Istirahat dulu yuk. Ajak Zora kepada kami. Lalu Alif pun menimpali. Iya, ini sumpah banget deh. Jalannya becek dan menanjak ini benar-benar membuat tubuh aku gampang banget kelelahan. Ya udah, tapi kita jangan terlalu lama beristirahatnya. Ingat, perjalanan kita kan masih sangat panjang. Kami pun kemudian memilih untuk beristirahat di tempat manapun. Zora dan Alif langsung duduk di atas tanah. Keduanya langsung mengambil mineral dan menenggaknya hingga habis. Nyatanya mereka memang benar-benar kelelahan. Aku dan Rap pun hanya mengikuti keinginan Zora dan Alif, karena kami tidak mungkin berjalan terpisah. Setelah puas beristirahat, kami pun akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kami. Memilih untuk berjalan santai sembari menikmati pemandangan yang disuguhkan oleh alam. Kami menikmati setiap jengkal keindahan yang ada di Gunung Asepan, yang saat ini sedang kami pijaki. Tak terasa 5 jam sudah kami berjalan kaki, hingga kami pun sampai di mata air kedua sekitar pukul 1 siang. Kami pun memutuskan untuk ngecamp di sana. Kami membangun tenda untuk beristirahat. Aku tidak tega melihat Alif dan Zora terlihat pucat dan begitu kelelahan. Selain itu juga, kondisi langit kala itu cukup mendung. Mendung nampak begitu jelas di langit sana. Tanda hujan sebentar lagi akan tiba. Kita ngecamp di sini saja.
daripada Alif dan Zora nanti pingsan di tengah jalan. Setuju. Lo benar-benar ngertiin kita, Sen. Ucap Zora kegirangan. Iyalah, lagi pula langit udah mulai mendung. Kalau kita nggak ngecamp di sini, takutnya malah hujan turun dan kita belum ada tempat untuk berteduh. Bukankah justru itu merepotkan? Ya, setuju, Pol. Pokoknya sama Bapak Leader yang satu ini, setuju. Ucap Alif meledek aku. Kami pun bergegas untuk mendirikan tenda di dekat mata air kedua di Gunung Asepan. Kami membangun hanya satu tenda. Setelah usai, kami pun mulai masak-masak dan tak lupa untuk membuat kopi. Kopi dan gunung rasanya sudah menjadi satu kesatuan. Akan hambar rasanya jika mendaki tanpa kopi. Bukankah itu tradisi? Setelah semuanya selesai, kami pun memilih untuk bersantai sembari menunggu waktu maghrib tiba. Kami benar-benar menikmati semua momen kami di Asepan. Bahkan aku pun tidak lupa mengabadikan setiap momen dengan kamera yang sengaja aku bawa. Tidak ada kejanggalan yang terjadi, semua berjalan sebagaimana mestinya, dan semuanya terlihat baik-baik saja. Kami berempat saling melempar kata dan saling melempar canda. Wajah sumringah benar-benar tergambar jelas dari setiap raut wajah kami berempat. Momen kebersamaan inilah yang selalu menjadi candu setiap kali kami bertemu. Kami tidak terlalu terburu-buru untuk bisa sampai di puncak Asepan. Bahkan kami ingin setiap momen yang kami lewati penuh dengan makna. Selain itu juga kami tidak ingin terlalu memaksakan kondisi kami hanya karena kami ingin sampai di puncak dengan segera. Kami ingin pendakian ini mengalir sebagaimana mestinya. Beruntung teman-temanku yang lain memiliki pandangan yang sama sepertiku. Alon-alon asal kelakon, perumpamaan bahasa Jawa yang selalu kami pegang dengan begitu erat. Pelan-pelan tapi pasti. Sebab kami yakin puncak pasti akan segera kami pijaki, meski langkah kami tidak begitu cepat. Tidak lama kemudian, waktu maghrib pun tiba. Kami pun bergegas mengambil wudhu dan langsung mendirikan sholat maghrib. Setelahnya kami pun bersiap-siap untuk tidur, karena kami berencana untuk melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Kami memilih untuk tidur cepat, karena kami tidak ingin kelelahan saat perjalanan nanti, terutama untuk Zora dan Alif yang memang mudah lelah. Kami lantas makan malam dan bergegas untuk tidur malam. Singkat cerita, tepat di jam 11 malam, aku terbangun karena mendengar ada suara bising di luar tenda. Seperti ada suara rombongan pendaki yang sedang berjalan serentak. Namun anehnya, setelah aku mencoba mendengarkannya dengan seksama, suara rombongan itu lebih mirip seperti rombongan pawai, bukan rombongan pendaki. Selain itu, suara langkah kaki mereka seperti menggunakan sandal dan bukan sepatu. Serta terlihat dari balik tenda mereka membawa pencahayaan seperti cempluk, bukan senter yang biasa dipakai para pendaki. Beberapa saat kemudian, Zora pun ikut terbangun, sementara Rab dan Alif masih tertidur dengan pulasnya. Ngapain kamu? Kau masih melek? Itu Zora, di depan kayak ada rombongan gitu loh. Apa mungkin di gunung ini mau ada acara ya? Samperin yuk. Oh, ini tengah malam loh. Masa ada rombongan yang ngadain acara malam-malam gini? Ya mungkin rombongan itu mau ngelakuin ritual atau semacamnya gitulah. Kan biasanya di gunung-gunung suka ada acara-acara yang gak biasa. Yakin kamu mau nyamperin itu rombongan? Yakinlah. Ayo, aku penasaran. Kalau rombongan itu ternyata bukan manusia gimana? Ya, gak mungkin lah. Kalau mereka bukan manusia, gak akan ada suara hentakan kaki. Iya bukan? Ya benar juga sih. Ya udah ayo. Tapi sebentar aja ya Sen. Jujur, aku agak takut. Tenang aja Zor. Aman kok. Aman, aku yakin. Setelah itu kami berdua pun keluar dari tenda dan bergegas menghampiri rombongan tersebut dan mencoba untuk menyapa orang yang ada di hadapan kami. Namun anehnya, rombongan itu terus berjalan seperti tidak melihat keberadaan kami
yang sedari tadi memperhatikan langkah mereka. Kok mereka kita sapa diam saja ya, Sen? Apa mungkin mereka nggak melihat kita kali ya, Zor? Ya tapi nggak mungkin lah. Orang kita berdiri tepat di samping mereka kok. Aneh jika mereka tidak menyadari keberadaan kita. Saat kami perdebatkan hal tersebut, tiba-tiba saja ada seorang perempuan yang tersenyum dan menyapa kami berdua. Mangga, Mas. Ucap perempuan itu. Aku dan Zora pun saling pandang. Setelahnya kami pun memberanikan diri untuk membalas sapaan perempuan itu dan bergegas untuk melempar tanya kepadanya. Monggo, Mbak. Mbak, ini ada apa ya, Mbak? Kok rame-rame gini? Aku bertanya tanpa basa-basi. Namun bukannya menjawab pertanyaanku. Perempuan itu justru hanya tersenyum dengan mata yang melebar. Dari tatapannya menyiratkan suatu hal. Matanya seperti berkata, jangan ikut campur. Bahkan sorot matanya tersebut sempat membuat aku dan Zora ketakutan. Kami pun memilih untuk diam dan tidak lagi melempar tanya padanya. Kami memandangi rombongan tersebut hingga mereka pun perlahan-lahan mulai tidak terlihat di pelupuk mata kami. Zora, kita balik yuk ke tenda. Aku tidak kunjung mendapat jawaban dari Zora. Bahkan aku tidak merasakan adanya kehadiran Zora di dekatku. Benar saja, saat aku melihat ke tempat Zora berdiri sebelumnya, ia sudah tidak ada lagi di tempatnya. Sontak hal tersebut membuat aku kaget. Bagaimana tidak? Zora tidak berkata apapun sebelum ia pergi. Sementara itu, sebelumnya aku terlalu fokus dengan kehadiran rombongan itu, hingga membuat aku tidak memperhatikan jika ternyata Zora sudah tidak ada di dekatku berdiri malam itu. Aku kesal saat itu. Aku pun berusaha untuk memanggil-manggil nama Zora dengan nada yang cukup lantang, karena saat itu aku masih belum berpikir jika Zora kembali ke dalam tenda kami. Zora! Zora! Kamu di mana? Kamu nggak hilang kan? Aku pun mencoba untuk memperhatikan ke arah tenda dan bergegas untuk mencari keberadaan Zora di dalam tenda. Benar saja, aku melihat Zora sudah terbaring di dalam tenda. Sontak aku pun kesal dengannya saat itu. Zora, nggak sopan kamu. Tadi ada orang lewat, kamu malah nyelonong gitu aja. Mana nggak pamit lagi sama aku? Aku nyariin tahu. Di situ aku kesal, namun Zora hanya terdiam tanpa mengucap sepatah kata pun. Namun dari wajahnya nampak dengan jelas jika ia sedang memikirkan sesuatu. Bahkan terlihat dengan jelas bahwa ia sebenarnya ingin mengatakan sesuatu padaku, namun ia tidak cukup berani. Kenapa kamu? Ada sesuatu yang terjadi sama kamu, Zor? Aku bertanya pada Zora. Zora masih diam dan memilih untuk tidak menjawab pertanyaanku kala itu. Namun aku tetap berusaha untuk memaksanya berbicara. Ngomong aja, Zur. Kamu ada ngelihat sesuatu ya? Melihat hantu kamu? Atau apalah? Coba bilang saja. Udahlah, Sen. Aku mau tidur. Aku pun tidak bisa memaksa Zora untuk mengatakan semuanya. Walaupun aku paksa rasanya tidak etis. Justru hal tersebut akan membuat aku dan Zora merasa canggung nantinya. Aku pun memilih untuk tidak lagi menginterogasi Zora. Lalu aku pun menutup pintu tenda dan memilih untuk kembali tidur. Meskipun pikiranku cukup morat-marit karena sikap Zora dan juga sikap perempuan yang ada di rombongan itu, aku tetap memilih untuk tidur. Paling tidak dengan tidur, pikiranku akan kembali fresh. Saat aku akan kembali tidur, tiba-tiba saja aku mendengar suara perempuan tertawa kencang. Perempuan itu kemudian berbicara, seraya berteriak. Gunung iki butuh getih. Sontak apa yang aku dengar benar-benar membuat aku merinding seketika. Di tengah gunung dan di waktu yang tidak tepat, aku mendengar suara perempuan tertawa cekikikan, sembari mengatakan kalimat yang tentunya benar-benar membuat aku merinding. Aku mencoba untuk melihat ke sisi kanan kiriku. Aku benar-benar ketakutan. Sontak aku langsung menutup telinga dan berbaring
menghadap ke arah Alif yang masih tertidur pulas. Aku juga melihat ke arah Zora. Ternyata Zora masih terjaga. Aku yakin Zora juga mendengar apa yang aku dengar. Sebab suara perempuan itu benar-benar sangat lantang, sehingga mustahil jika Zora tidak mendengarnya. Saat aku ingin mengatakan apa yang aku dengar kepada Zora, ia sudah lebih dulu memberiku kode yang menyiratkan makna bahwa aku diminta olehnya untuk tidak mendengarkan jeritan perempuan itu. Zora, tapi kamu dengarkan? Abaikan saja. Tapi suara perempuan itu benar-benar kentara. Aku takut. Iya, Sen. Abaikan saja. Jujur, aku sedikit kesal dengan sikap Zora yang terus memintaku untuk mengabaikan suara mengerikan itu. Padahal jelas-jelas aku terlihat begitu ketakutan, sehingga akan sulit jika aku hanya mengabaikannya begitu saja. Karena tidak mungkin berdebat dengan Zora hanya karena apa yang aku dengar. Aku pun akhirnya memilih untuk berusaha memejamkan mataku, meskipun suara cekikikan perempuan itu tidak kunjung hilang. Untung saja pintu tenda sudah aku tutup sebelumnya, sehingga rasa takutku bisa perlahan-lahan aku coba atasi. Rasanya sulit sekali untuk memejamkan mataku, sebab pikiranku benar-benar kacau. Rasa takutku benar-benar nyata, dan jantungku berdebar tidak seperti biasanya. Keringat dingin pun mulai mengucur di tubuhku. Namun aku terus berusaha untuk bersikap tenang, sebab kalau aku tidak mampu untuk mengendalikan diriku sendiri, aku akan sulit untuk tertidur lagi. Nyatanya Zora pun sama denganku. Ia begitu sulit untuk kembali memejamkan matanya, meskipun ia terus-menerus meminta aku untuk bersikap abai. Namun tidak bisa dipungkiri, jika dia pun merasakan ketakutan yang sama seperti yang saat ini sedang aku alami. Wajahnya bahkan mulai memerah. Keringat pun tidak henti-hentinya mengucur melalui pelipisnya. Kami berdua pun terjaga malam itu, sementara Raf dan Alif tertidur dengan begitu pulasnya. Tak terasa waktu subuh pun mulai tiba. Suara perempuan itu pun perlahan mulai mereda. Aku dan Zora pun pada akhirnya bisa tidur dengan lega, sementara Raf dan Alif benar-benar pulas dalam tidurnya. Rasanya ngantuk benar-benar sudah menghantuiku. Selepas suara perempuan itu mereda, mataku pun terpejam seketika tanpa harus berusaha sedemikian rupa. Begitu juga dengan Zora, yang memang juga terjaga satu malam suntuk bersamaku. Rasanya baru sebentar aku tertidur, cahaya matahari sudah mulai membangunkanku lagi. Aku mencoba tengok jam di tanganku, dan ternyata jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Aku lihat keluar pintu tenda. Ternyata Raf dan Alif sedang memasak di luar sana untuk sarapan kami berempat. Sementara Zora masih tertidur dengan begitu pulas. Raf dan Alif memasak sembari merokok di luar sana. Keduanya pun nampak asik berbincang satu sama lain. Rasanya aku sangat ingin menghampiri mereka dengan segera, namun tubuhku benar-benar lemes, mungkin karena kelelahan dan tidak cukup untuk tidur, makanya badanku tidak cukup berenergi. Aku lantas memilih untuk duduk di dalam tenda dan meminum mineral yang ada di ranselku untuk mengembalikan tenagaku. Tak lama kemudian, Zora pun bangun dari tidurnya. Aku pun langsung menyapanya begitu saja. Lelah banget ya, Zor. Kita semalam malah sulit tidur. Alhasil, sekarang tubuh kita benar-benar lemes kayak gini. Kamu benar, Sen. Sumpah, aku lemes dan ngantuk banget. Aku pun memberikan mineral yang aku miliki kepada Zora, dan ia bergegas untuk menenggaknya begitu saja. Setelah kondisi kami berdua membaik, kami pun keluar dari tenda dan bergegas untuk menghampiri Raf dan Alif. Bangun tidur, muka kalian lusuh amat. Iya ini, Liv. Semalam susah tidur, baru tidur pas subuh tadi. Loh, emangnya ngapain? Biasalah, Liv, diganggu. Ya udah, ngeteh dulu nih kalian. Ucap Alif sembari memberikan teh hangat kepadaku dan juga Zora. Setelahnya aku pun bergegas untuk mengecek jalur pendakian yang akan kami pijaki nantinya.
Nyatanya jalanan masih sangat becek meskipun semalam hujan tidak jadi turun. Namun ada satu hal janggal yang berhasil membuat aku kaget seketika. Aku kaget ketika tidak melihat adanya bekas telapak kaki banyak orang. Padahal jelas-jelas semalam aku lihat ada rombongan yang melintas di jalur pendakian dekat dengan tenda kami. Tidak mungkin kan bekas itu hilang begitu saja. Ini benar-benar aneh. Aku pun kemudian bergegas untuk menghampiri Zora. Sebab semalam aku bersama Zora melihat rombongan itu melintasi jalur pendakian di dekat tenda kami. Aku dan Zora pun saling pandang selama beberapa detik. Zor, kamu ngerasa ada yang aneh nggak? Nggak ada jejak kaki rombongan itu, iya kan? Iya, semuanya bersih. Kalau semalam hujan, akan wajar jika bekas kaki itu hilang. Tapi kan semalam hujan tidak turun. Dan seharusnya bekas pijakan mereka itu masih kentara. Iya bukan? Udahlah Sen, abaikan saja. Jangan sampai Raf dan Alif tahu apa yang terjadi semalam. Bisik Zora di telingaku. Ternyata Raf dan Alif melihat sikap anehku dan juga Zora. Keduanya pun penasaran, sebab raut wajah aku dan Zora benar-benar terlihat serius. Woi, kalian kenapa? Serius amat? Iya, ngobrol kok nggak ngajak-ngajak sih? Ucap Raf sedikit kesal. Bukan apa-apa kok. Kita nggak lagi ngobrolin apa-apa. Iya kan, Zor? Iya, nggak ada apa-apa kok, aman. Ya udah sini, kita sarapan dulu. Aku dan Zora pun mendekat ke arah Raf dan juga Alif. Makanan sudah dihidangkan dengan rapi tepat di depan tenda. Kami pun kemudian menyantapnya dengan segera untuk mengisi perut kami yang sudah kosong. Sementara aku dan Zora memilih untuk mengabaikan semua hal yang terjadi kepada kami berdua. Kami anggap semuanya hanyalah angin lalu belaka. Setelah kami selesai sarapan, kami pun berencana untuk melanjutkan perjalanan di jam 8 pagi. Namun sebelum itu, kami lebih dulu mengemasi barang-barang kami dan tak lupa membongkar tenda dan memasukkan ke keril. Setelah semuanya sudah selesai, aku dan teman-teman pun bergegas untuk melanjutkan perjalanan kembali menyusuri jalur pendakian yang masih begitu becek. Singkat cerita, kami pun mulai memasuki kawasan hutan yang begitu lebat dan sedikit berkabut. Kita jalan santai saja. Jalanan sudah mulai berkabut. Jarak pandang juga mulai pendek nih. Tapi kalau kita nggak nyampe-nyampe gimana? Lebih baik kami sampai terlambat daripada tidak selamat. Setelah mendengar ucapanku, mereka pun diam dan mengikuti apa yang aku ucapkan. Sebab hal yang paling penting dalam pendakian adalah keselamatan. Baru sekitar 30 menit kami berjalan, tiba-tiba saja aku mendengar suara perempuan yang sedang kesakitan. Bahkan suara itu terdengar sampai 2 kali. Kali ini bukan hanya aku yang mendengar suara perempuan itu, melainkan ketiga temanku yang lain pun mendengar hal serupa. Tunggu dulu. Kalian dengar itu kan? Iya, Sam. Itu manusia bukan ya? Aku agak takut nih. Alif memang cukup penakut, sehingga ia sangat mudah parno dengan suara-suara aneh yang didengarnya. Terlebih lagi saat ini kami sedang berada di atas gunung. Ayo kita coba cari tahu dulu. Siapa tahu memang ada pendaki yang membutuhkan bantuan kita. Yakin mau cari tahu, Sam? Iya, supaya kita tidak penasaran. Kami pun kemudian mencari sumber suara itu, namun kami tidak melihat kehadiran orang selain kami berempat. Kami sudah berusaha untuk mengikuti sumber suara itu, namun tetap saja kami tidak melihat kehadiran orang lain di tempat di mana kami berpijak saat ini. Tuh kan, gak ada siapa-siapa, Sen. Aku yakin suara itu pasti bukan manusia deh. Ucap Alif semakin ketakutan. Kami cukup kesulitan untuk mencari sumber suara itu, sebab kabut tebal benar-benar menutupi pandangan kami. Jujur saja, saat aku dan yang lain berada di tempat ini, aku merasa ada hal yang ganjil. Ada sesuatu yang aku rasakan, namun aku sendiri tidak tahu apa itu. Kami sudah mencari ke arah sumber suara itu, namun hasilnya benar-benar nihil. Ya udahlah,
kita lanjutin perjalanan saja. Iya Sen, bener. Kita nggak usah cari tahu sumber suara perempuan itu lagi. Ya udah, kita abaikan saja suara itu. Ketiga temanku pun menurut dengan apa yang aku ucapkan. Kami pun kemudian bergegas untuk melanjutkan perjalanan dan benar-benar mengabaikan sumber suara perempuan tidak terwujud itu. Kali ini langkah kaki kami cukup cepat dibandingkan dengan sebelumnya. Sebab kami berusaha untuk menjauh dari sumber suara perempuan yang terus-menerus mengganggu perjalanan kami. Saat itu, aku dan yang lain cukup merinding dengan apa yang kami hadapi. Namun kami tetap berusaha untuk bersikap tenang sembari berjalan cepat. Singkat cerita, setelah kami berjalan kurang lebih 1 jam, kami pun mulai sampai di daerah yang sedikit terbuka dibandingkan dengan sebelumnya. Kabut yang menghalangi pandangan kami sedari tadi pun mulai menghilang. Perasaan lega menyelimuti kami ketika itu. Suara perempuan itu pun sudah tidak lagi terdengar di telinga kami. Kini kami pun memilih untuk kembali memperlambat langkah kaki kami. Syukurlah, suara itu sudah tidak lagi terdengar. Tuh kan Sen, coba kalau kita tadi abaikan suara itu sejak awal, pasti kita sudah sampai di tempat terbuka ini dari tadi. Ya aku kan cuma mau memastikan saja, Liv. Ngomong-ngomong, tempat ini lumayan juga. Benar ucapan Alif. Tempat ini yang saat ini kami bijaki cukup lumayan, dan pemandangan yang terpampang pun sangat indah. Kami semua pun terpaku dengan keindahan yang ada. Kami pun kemudian menyempatkan diri untuk bersuah foto di sana. Karena memang kami tidak mungkin melewatkan pemandangan yang lumayan bagus ini. Setelah puas bersuah foto, kami pun bergegas untuk kembali melanjutkan perjalanan kami. Setelah beberapa lama perjalanan kaki, kami pun akhirnya sampai di mata air ketiga. Di sana kami mengisi air yang kebetulan sudah mulai kosong dan memilih untuk beristirahat sejenak di dekat mata air ketiga itu. Ngomong-ngomong, di sini sepi banget ya. Gua juga sejak awal gak lihat ada pendaki lain selain kita loh. Bukankah memang pendaki ke Gunung Asepan ini lagi sepi? Ingat kan ucapan ibu pemilik warung pas kita di base camp? Benar juga. Tapi gua pikir gak akan sesepi ini loh. Ya udahlah, yang penting kita tetap mawas diri biar semuanya aman. Seraya beristirahat, aku pun kembali melihat hasil jepretan di tempat sebelumnya. Aku memandangi setiap foto yang kami ambil, namun ada satu hal yang membuat aku merasa janggal. Hampir semua gambar Zora di foto yang kami ambil sangat berbeda dari yang lain. Wajah Zora di dalam kamera benar-benar pucat. Selain itu juga, pandangan Zora nampak begitu kosong. Aku pun bergegas untuk menunjukkan kepada Zora. Zora, lihat deh muka kamu di foto ini. Ucapku seraya menunjukkan hasil foto kami sebelumnya. Kenapa memangnya, Sen? Gak ada yang aneh deh perasaan. Ucap Zora, tidak menyadari bahwa wajahnya itu sangat berbeda dari yang lain. Ini loh, muka kamu pucat banget. Tatapan mata kamu itu juga benar-benar kosong. Kamu lagi sakit. Lihat nih, gua baik-baik saja kan? Mungkin hanya efek cahaya doang itu. Raf dan Alip pun penasaran. Mereka juga ingin melihat hasil foto yang sebelumnya kami ambil. Nyatanya bukan hanya aku saja yang berpikiran demikian. Alif dan Raf juga berpikir sama. Zora benar-benar berbeda. Mereka juga melihat dan merasakan ada yang berbeda dari Zora. Wajahnya memang sangat pucat di gambar dan tatapannya pun sangat kosong, seperti orang yang sedang sakit parah. Sena bener, Zor. Muka kamu di foto benar-benar pucat. Mana tatapan kamu benar-benar ngeri lagi, kayak orang kesambet. Oh, lo, Liv. Lihat nih, muka gua aman-aman saja kan? Itu pasti efek cahaya. Karena tidak ingin memperpanjang masalah, aku dan yang lainnya pun akhirnya mencoba untuk percaya dengan apa yang diucapkan oleh Zora, jika wajah pucatnya hanyalah efek cahaya semata saat mengambil foto. Ah, udahlah. Ayo, lanjut jalan lagi aja. Ya udah, Zor, ayo.
Kami pun kemudian memilih untuk melanjutkan perjalanan kami. Di sepanjang jalan hanya kami berempatlah yang melakukan pendakian. Tidak ada penduduk sekitar dan tidak ada pendaki lain yang kami temui. Gunung Asepan benar-benar sunyi kala itu. Tapi mungkin memang benar ucapan ibu pemilik warung, jika kondisi Gunung Asepan saat ini memang sedang sepi-sepinya. Sehingga hanya ada sedikit pendaki yang melakukan pendakian ke Gunung Asepan. Pada akhirnya kami pun sampai di sabana kecil. Di sana kami bertemu dengan 7 orang pendaki yang sedang merokok dan ngopi. Namun anehnya, mereka menatap kami dengan tatapan kosong sembari tersenyum. Aku dan yang lainnya pun sempat kegirangan karena sepanjang pendakian baru kali ini kami bertemu dengan pendaki lain. Guys, ternyata ada pendaki lain tuh selain kita. Oh, syukurlah. Nyatanya Asepan tidak sesunyi yang kita pikirkan kan? Ucap Zora kepada kami semua. Raf yang melihat mereka pun langsung menyapa ke-7 pendaki itu. Dengan berbasa-basi ala pendaki pada umumnya. Mari bang, rombongan dari mana ini? Tanya Raf kepada pendaki itu. Aku dan yang lainnya pun juga mencoba untuk tersenyum pada ke-7 pendaki itu, sama seperti yang dilakukan oleh Raf. Namun pendaki-pendaki itu justru tidak ada satupun yang menjawab sapaan dari Raf. Hingga hal itu sempat membuat kami kebingungan. Karena biasanya para pendaki akan dengan mudah saling akrab satu sama lain, dan cukup ramah meskipun sedang kelelahan. Mereka hanya merespon ucapan Raf dengan melihat ke arah kami berempat sembari mengangguk. Setelah itu mereka melanjutkan minum dan merokok. Mendapat respon yang tidak biasa, Alif pun penasaran dan ikut melempar tanya kepada ke-7 pendaki itu. Bang, apa ada pendaki lain selain kita? Alif bertanya kepada pendaki itu. Namun lagi dan lagi, mereka hanya meresponnya dengan mengangguk seraya tersenyum kepada kami. Aku merasa ada hal aneh dari sikap ke-7 pendaki yang kami temui tersebut. Tidak ada satupun pertanyaan dari kami yang dijawab oleh mereka bertujuh. Hanya anggukan dan senyuman saja, tidak ada satu kata pun yang terucap dari mulut mereka. Aku dan ketiga temanku pun saling tatap, sebab hal ini benar-benar aneh. Apa mungkin mereka bukanlah manusia, bukan pendaki sesungguhnya? Pikir kami ketika itu. Sepertinya kita harus pergi dari sini sesegera mungkin. Ucapku lirih. Tanpa pikir panjang dan tanpa basa-basi lagi, kami pun langsung berlari untuk menghindar dari 7 pendaki yang terus menatap ke arah kami. Kami memilih untuk melanjutkan pendakian dan mengabaikan 7 pendaki yang kami temui itu. Padahal saat pertama kali kami melihat kehadiran mereka, kami benar-benar kegirangan. Namun semua itu berakhir ketakutan karena sikap yang ditunjukkan oleh para pendaki itu. Anehnya saat aku dan yang lainnya berlari, kami justru mendengar suara tertawa dari pendaki-pendaki itu. Mereka seolah-olah sedang menertawakan kami berempat. Semakin kami berlari, suara tertawa mereka semakin menjadi-jadi. Kami pun semakin yakin jika ada hal yang tidak beres. Ini fix, mereka bukan manusia. Sumpah, gua nyesel banget nanyain mereka. Iya Rap, sama Rap, sumpah, basa-basinya gua kagak sadar. Udah, ayo kita harus cepat. Kami melanjutkan perjalanan dengan keadaan tertekan. Kami dihantui perasaan takut, sebab kami tidak menyangka jika ke-7 pendaki yang kami kira manusia justru bukan manusia. Suara tertawa mereka terus terngiang-ngiang di kepala kami berempat. Sembari berlari, aku terus-menerus bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa satu persatu keganjilan datang menghampiri perjalanan kami? Singkat cerita, setelah beberapa saat kami berjalan, tibalah kami di sabana besar sekitar jam 1 siang. Di sana kabut tebal mulai turun lagi. Karena kami takut tersesat, kami pun akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan setelah kabut tebal itu hilang. Karena kami tidak ingin hal buruk terjadi kepada kami. Aku ngerasa perjalanan kita ini mulai ada yang nggak beres deh.
Gak bener pokoknya. Ucapku dengan nafas yang mulai tidak beraturan akibat kelelahan. Iya, gue juga ngerasain hal yang sama, Sen. Iya, Liv. Aku juga. Apa mungkin kita semua berbuat salah ya? Salah apa? Sejauh ini aku gak pernah ngomong aneh atau bertindak aneh deh. Iya sih, aku juga. Rasanya omongan aku bisa gua jaga kok sedari tadi. Atau mungkin ada yang tidak senang dengan keberadaan kita di sini. Siapa? Ya, mungkin penghuni asepan lah. Rap, kamu jangan ngomong gitu. Buat aku merinding saja. Ya, biasanya hal janggal datang salah satunya karena ada penghuni gunung tidak suka dengan keberadaan pendaki gitu. Kamu mah kebiasaan nonton cerita horor sih. Jadi pikiran kamu juga ikut horor. Ya, saya ngomong serius loh, Sen. Udahlah, lebih baik kita fokus dengan pendakian kita ini. Selepas kabut itu mereda, kita harus langsung jalan ya. Benar saja. Setelah 10 menit berlalu, akhirnya kabut itu pun perlahan-lahan mulai memudar. Kami pun bisa melanjutkan pendakian kami sesegera mungkin. Setelah beberapa saat kemudian, sampailah kami di tempat pemberhentian selanjutnya, tepat di jam 2:30 sore. Lagi dan lagi kabut pun datang menghampiri kami. Kali ini berbarengan dengan langit yang mulai terlihat mendung. Guys, kayaknya hujan kali ini mau turun deh. Langit udah mulai gelap. Lebih baik kita berhenti di sini saja dan ngecamp di tempat ini. Ngecamp lagi, Sen? Apa nggak buang-buang waktu? Ya lihat no di atas. Langitnya udah kayak mulai jatuh aja deh. Daripada kita lanjut jalan di tengah hujan, lebih baik kita ngecamp lagi lah di tempat ini. Kalau ternyata hujan nggak jadi turun kayak semalam gimana? Ya kalau ternyata hujan justru turun, kita mau apa? Ucapku membalikan omongan Alif. Mendengar ucapanku, ketiga temanku pun tidak mampu lagi untuk bergeming. Mereka pun kemudian mengikuti rencanaku dan bergotong royong untuk membangun tenda di tempat yang saat ini sedang kami pijaki. Kami pun mulai mendirikan tenda dan setelahnya langsung bersiap-siap untuk istirahat dan menunaikan ibadah sholat sembari sholawatan di sepanjang waktu. Beruntung tidak terjadi hal janggal hingga waktu Isya pun tiba. Setelah selesai, kami berempat memilih untuk duduk di depan tenda sembari bercengkrama. Semoga setelah ini gak ada hal janggal lagi yang datang menghampiri kita ya guys. Semoga kita bisa sampai di puncak dengan selamat dan kembali turun dengan selamat juga. Kita harus pastikan kita berempat baik-baik saja sampai turun nanti. Jam pun kini sudah menunjukkan pukul 8 malam. Tanpa disadari kami pun mulai mengantuk dan sangat ingin tidur cepat. Terlebih, kami terus mengalami kejanggalan di sepanjang pendakian kami yang tentunya berhasil menguras energi kami berempat. Sepertinya tidur bisa menjadi obat lelah bagi kami berempat. Oleh karena itu, aku dan yang lainnya pun memutuskan untuk tidur cepat malam ini dan akan melanjutkan pendakian kembali keesokan harinya. Kali ini aku bisa dengan cepat tertidur, bahkan baru sebentar aku membaringkan tubuhku. Mataku sudah terpejam seketika. Tidak seperti saat kemarin malam yang aku benar-benar merasa kesulitan untuk tidur malam. Selang beberapa saat kemudian, aku dan yang lain pun terbangun. Kami mendengar suara seseorang meminta tolong, namun kali ini bukan hanya satu orang, melainkan ada banyak sekali orang bersahut-sahutan meminta tolong. Suara raungan itu berhasil membuat aku dan yang lainnya benar-benar ketakutan. Saat itu kami berpikir, jika makhluk-makhluk yang terus meraung-raung itu terganggu karena lampu tenda dari dalam tenda kami. Alhasil aku pun langsung bergegas untuk mematikan lampu tenda, dan kami berempat benar-benar gelap-gelapan di dalam tenda. Rasa takut terus-menerus membayang-bayangi kami. Bahkan kami sampai tidak berani untuk keluar dari tenda. Kami terus-menerus meringkuk ketakutan di tengah kegelapan tenda.
berharap makhluk-makhluk itu bisa sesegera mungkin mereda. Namun nyatanya harapan tinggallah harapan. Semakin gelap lampu tenda kami, makhluk-makhluk itu justru semakin menjadi-jadi. Gangguan yang kami alami benar-benar nyata dan begitu mengerikan. Duh, gimana ini Sen? Mereka justru semakin membabi buta. Kata Alif yang ketakutan. Aku pun menjawabnya. Kita harus tetap berusaha tenang, Liv. Gimana bisa tenang, Sen? Kalau kondisinya mencekam seperti ini. Justru kalau kita semakin panik, kita tidak akan bisa berpikir dengan jernih. Tapi gua nggak mau berakhir di sini, Sen. Sumpah, gua benar-benar takut. Saat aku sedang berdebat dengan Alif, Raf justru merasakan keanehan yang dialaminya secara langsung. Ia merasa seperti ditiup telinganya dan merasa ada seseorang yang memukul ke arah punggungnya. Ia benar-benar terlihat begitu kesakitan. Sumpah, punggung gua sakit banget. Kayak ada yang mukul dari belakang. Ucap Raf seraya kesakitan. Kamu kenapa lagi, Raf? Udah, jangan aneh-aneh ah. Aku ngomong jujur, Sen. Sumpah, punggung aku sakit banget. Kalau memang ada yang memukul punggung kamu, rasanya tidak masuk akal lah. Apalagi kan, kita cuma berempat di dalam tenda ini. Aku juga berpikir begitu, Sen. Tapi sumpah, Sen, aku ngomong apa adanya. Udah. Ayo kita coba tenangkan diri kita masing-masing. Kita harus bisa kontrol diri. Ucapku mencoba untuk menenangkan semua teman-temanku. Nyatanya bukan hanya Raf yang mengalami hal janggal. Alif pun mengalami hal serupa. Ia merasa seperti ada yang memegangi kepalanya sedari tadi. Alif pun langsung memberitahukannya kepada kami. Bukan cuma Raf doang, Sen. Aku juga ngalami hal yang sama. Kepalaku dari tadi sakit banget. Aduh, kok bisa bebarengan gitu ya? Bukan cuma itu doang, Sen. Aku juga merasa memegang sesuatu yang basah, lengket, dan bau amis. Kepalaku mendadak pusing seketika. Bagaimana tidak? Dua temanku mengalami hal janggal secara bersamaan. Sontak hal tersebut berhasil membuat aku sulit untuk memahami kondisi yang saat ini sedang kami alami. Akhirnya, kami pun memilih untuk bersolawat sembari beristighfar, berharap keajaiban akan menghampiri kami dengan segera. Semakin kencang solawat yang kami lantunkan, semakin lirih pula suara yang terdengar di luar tenda. Perlahan namun pasti suara itu pun enyah tidak terbekas. Karena tidak ingin terus-menerus dibayang-bayangi oleh gelap, aku pun bergegas untuk kembali menyalakan penerangan di dalam tenda. Di situ aku melihat Alif sedang menangis secara berteriak. Raut wajah lelah benar-benar tergambar dengan jelas di dalam diri Alif. Kita kenapa sih? Kenapa jadi begini? Aku capek. Udah, kalau mau matiin aku sekarang. Alif berteriak sembari menantang ke arah langit, tepat di jalur pendakian Gunung Asepan. Mendengar teriakan Alif seperti itu, sontak Raf menampar Alif dan berteriak, sebab Raf tidak ingin kondisi saat itu semakin gaduh. Plak! Liv, lu kenapa? Sadar woi. Kita di sini semua itu capek. Istighfar dan jangan ngomong yang aneh-aneh. Kamu mau selamat nggak? Kata si Raf kepada Alif. Kami saling berdebat satu sama lain, karena memang kondisi saat itu benar-benar kalut, dan kami sama sekali tidak bisa berpikir dengan jernih. Benar, Liv, apa kata Raf? Kamu jangan bersikap kayak gini dong. Kita semua juga di sini capek lah. Yang ngalamin hal buruk itu kan juga bukan kamu doang. Tapi kita semua di sini mengalami hal yang serupa. Jadi tolonglah, kamu kurangi sedikit ego kamu. Tapi kalian gak tahu apa yang udah aku alami. Sumpah, aku benar-benar capek sama kondisi yang semrawut seperti ini. Aku juga ngalamin apa yang kamu alamin, Liv. Tapi aku mohon supaya kamu bisa tenangin diri kamu. Alif pun hanya bisa menangis dan menangis. Ia benar-benar tidak bisa berpikir dengan jernih.
Ia benar-benar kalut dalam kondisi yang begitu mencekam. Bahkan omongan yang dilontarkan oleh Raf dan olehku tidak lagi bisa diterima oleh Alif. Setelahnya kondisi justru semakin tidak karuan. Tenda kami secara tiba-tiba seperti ada yang menyeret. Kami pun secara spontan berteriak histeris, seraya memohon ampun kepada penghuni Gunung Asepan. Meskipun kami benar-benar tidak tahu alasan penghuni Asepan mengamuk dan terus mengganggu kami. Bah, ngapunten, kita besok turun. Jangan ganggu kami, Bah. Biarkan kami tidur 1 malam lagi di sini. Iya, Mbah, benar. Kami tidak berniat mengganggu penghuni Asepan, Mbah. Kami mohon ampun jika kedatangan kami justru mengusik ketenangan penghuni Asepan. Kami janji besok akan segera turun, Mbah. Iya, Mbah. Kami mohon tolong bebaskan kami, Mbah. Benar saja. Setelah kami bertiga mengucapkan kalimat-kalimat permohonan tersebut, suasana kembali mereda seperti sebelumnya. Meski kondisi sudah mulai membaik, justru tangisan kami berempat malah pecah. Karena kami benar-benar merasakan ketakutan yang begitu hebat. Pada malam itu kami putuskan untuk tidak tidur. Kami hanya terdiam, seraya menangis. Peristiwa ini benar-benar membuat kami tidak mampu lagi berpikir dengan jernih. Sebenarnya apa kesalahan kita? Pasti ada hal yang tidak kita ketahui, Sen. Apa, Ram? Entahlah, Sen. Aku sendiri pun nggak tahu. Tapi aku sangat yakin kalau ada sesuatu yang nggak beres. Ya sudahlah. Aku harap pagi cepat datang. Di tengah lamunan kami, tiba-tiba saja Raf mengusulkan sebuah ide yang menurutku tidaklah masuk akal. Ia mengajak kami semua untuk turun segera mungkin, sebab ia berpikir bahwa kejanggalan yang sebelumnya kami semua alami pasti akan datang lagi. Namun aku dengan tegas menolak ide konyol dari Raf itu. Kita nggak tahu loh, Raf. Di luar sana itu bahayanya seperti apa. Jangankan turun. Aku keluar tenda saja belum berani loh. Apalagi tenda kita baru saja ditarik dengan jelas. Sumpah, aku gak akan mungkin sanggup kalau harus turun sekarang. Bagiku ya, tenda ini satu-satunya tempat yang aman untuk kita saat ini. Tapi kalau kita gak turun sekarang, justru makhluk-makhluk itu akan menyerang kita lagi, Sen. Memangnya kalau kita turun sekarang ada jaminan mereka gak akan menyerang kita saat kita turun? Rap pun baru bisa meresapi apa yang aku ucapkan tadi. Sebab perihal masa depan kita tidak ada yang tahu selain Tuhan. Satu hal yang bisa kami lakukan di tempat ini yaitu bertahan. Bertahan untuk keselamatan diri sendiri. Setelahnya, Rap pun memilih untuk diam dan melanjutkan lamunannya tersebut. Kondisi saat ini memang benar-benar tidak ideal. Kondisi mental kami sedang tidak baik-baik saja. Bahkan rasa takut pun masih membayang-bayangi pikiran kami berempat. Entah kejanggalan apa lagi yang akan datang menghampiri kami. Rasanya aku tidak cukup berani untuk menghadapinya. Kami benar-benar terjaga di sepanjang malam. Kami hanyut dalam lamunan kami, dan kami benar-benar tidak memiliki energi lagi untuk saling berbincang satu sama lain. Rasanya benar-benar mencekam. Suasana malam itu benar-benar sunyi. Pasca gangguan yang datang mendera kami. Kami tidak lagi mendengar suara apapun. Hanya alunan suara jangkrik yang mengiringi malam kami kala itu. Kami terjaga hingga jam pun sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Tanpa sadar, kami semua pun ketiduran. Mungkin karena kami memang benar-benar kelelahan. Pikiran kami tidak karuan, dan tubuh kami benar-benar lemas tidak berdaya. Beberapa saat kemudian aku pun tiba-tiba terbangun dari tidurku. Dan betapa kagetnya aku ketika aku sudah berada di luar tenda. Padahal jelas-jelas sebelumnya aku berada di dalam tenda bersama 3 temanku yang lain. Aku terdiam sejenak. Aku masih berusaha mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Aku berada di dekat pohon pinus, sementara ketiga temanku yang lain pun berada di luar tenda sama sepertiku. Namun kami semua terpencar-pencar
dan tidak berada di tempat yang sama. Rasanya mustahil jika kami tiba-tiba berada di luar. Siapa yang sudah memindahkan kami? Lalu kenapa perginya tenda yang kami bangun itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Misteri apa lagi ini ya Tuhan? Tanpa sadar air mataku pun menetes melalui kedua kelopak mataku. Aku benar-benar tidak kunjung paham dengan situasi yang saat ini aku alami. Situasi saat ini begitu sulit untuk dicerna dengan pikiran manusia pada umumnya. Aku melihat ketiga temanku masih tergeletak tidak berdaya. Aku lantas berusaha untuk membangunkan mereka semua. Mereka harus tahu, jika saat ini situasi sedang tidak baik-baik saja. Situasi saat ini begitu mencekam. Liv, Alif, Raf, Zora, bangun. Ucapku dengan nada sedikit kencang. Ketiganya sangat sulit untuk kubangunkan. Mereka tertidur begitu lelah. Raut wajah kelelahan pun dengan jelas tergambar di wajah ketiga temanku itu. Aku coba sekali lagi untuk membangunkan ketiganya. Aku menggoyang-goyangkan tubuh mereka hingga mereka pun tersadar seketika. Ketiganya pun kaget ketika mendapati kenyataan bahwa saat ini mereka berada di luar. Sama seperti pertama kali aku tahu kalau aku sudah tidak lagi berada di dalam tenda. Mereka pun bingung bukan main. Loh, Sen, kemana tenda kita, Sen? Ucap Raf kebingungan. Loh, apa yang sebenarnya terjadi, Sen? Kok kita semua di luar? Kemana tenda kita? Kamu pasti tahu sesuatu kan, Sen? Tolong dong, Sen. Jawab pertanyaanku. Aku benar-benar bingung harus mengatakan apa kepada mereka semua. Sebab aku sendiri pun bingung. Aku sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku benar-benar tidak mampu mencerna semua peristiwa yang saat ini kami alami. Semua terjadi begitu saja. Jangan diem saja dong, Sen. Ayo ngomong. Ini sebenarnya ada apa? Tanya Alif kepadaku. Dia bingung. Sumpah, Sen. Sumpah. Gue juga gak ngerti. Saat aku bangun, aku udah di luar tenda. Sama seperti kalian semua. Gak mungkin, Sen. Pasti kamu tahu sesuatu kan? Ucap Raf terus memaksaku untuk menjawab apa yang menjadi keresahannya. Aku gak mungkin bohong, Raf. Pas aku bangun, kita semua sudah ada di luar. Kita terpencar. Bahkan tenda milik kita pun entah di mana. Aku berusaha untuk mencerna apa yang terjadi. Raf dan Alif pun saling tatap. Keduanya terlihat tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Keduanya benar-benar kalut dengan situasi yang saat ini kami hadapi. Situasi aneh yang membuat kami semua terus-menerus dihantui oleh rasa takut. Namun satu hal yang menurutku janggal, yaitu sikap Zora. Sedari awal kami mengalami kejanggalan dan kejadian mengerikan. Dia tidak mengucapkan satu patah kalimat pun. Ia hanya terdiam, namun dengan tatapan yang nampak begitu kosong. Aku sendiri tidak tahu apa yang tengah dipikirkan oleh Zora. Ia tidak seperti Zora yang aku kenal. Meskipun aku merasa ada yang aneh dari diri Zora, namun aku tidak berani untuk mengungkapkan begitu saja. Terlebih lagi kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk aku membicarakan hal lain selain kengerian yang kami alami saat ini. Saat dimana Alif dan Raf saling tatap, aku berusaha untuk memalingkan pandanganku ke Zora. Meskipun ia mengalami hal serupa, namun ia tetap diam dengan tatapan kosong dan seperti tidak merasakan ketakutan di dalam pikirannya. Apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Zora? Tanyaku dalam hati. Saat aku sedang memikirkan perihal Zora, tiba-tiba saja aku dikagetkan oleh tangisan Alif yang benar-benar berhasil memecah pikiranku begitu saja. Tidak hanya Alif, Raf pun bersikap demikian. Astagfirullahaladzim. Kita salah apa sih? Kenapa semuanya jadi seperti ini? Ya Allah, lindungi kami semua ya Allah. Ucap Alif memohon kepada Tuhan. Kami masih ingin hidup ya Allah. Raf pun demikian. Mendengar ucapan Raf dan Alif, tanpa sadar air mataku pun kembali menetes.
Secengeng itukah ternyata aku? Bagaimana tidak? Situasi mencekam terus saja datang menghampiri kami dan tidak kunjung selesai. Bahkan sudah sepasrah itu kami dengan takdir. Sementara seperti apa yang aku kata sebelumnya, Zora tetap terdiam dalam lamunannya, yang entah apa makna di balik lamunannya tersebut. Setelahnya, kami pun memilih untuk kembali berkumpul dan merapikan semua perlengkapan kami yang tentunya berceceran. Dengan air mata yang tidak kunjung reda, kami terus berusaha untuk tetap tegar dalam menghadapi segala kepelikan hidup ini. Akhirnya kami pun memilih untuk bersiap-siap untuk turun dan tidak lagi melanjutkan perjalanan menuju puncak Asepan. Karena kami berpikir jalur ke depan akan jauh lebih mencekam dan bisa jadi nyawa kami benar-benar dalam bahaya. Namun ternyata pikiran kami keliru. Justru saat kami memilih untuk turun, semuanya semakin mencekam. Saat kami mulai berjalan dari tempat itu, kami semua melihat dari kejauhan ada banyak sekali orang lusuh di sekitar pepohonan, seolah-olah seperti mengantarkan kami pergi. Kali ini aku memilih untuk diam, sebab aku yakin teman-teman yang lain pun melihat kerumunan orang itu. Aku tidak ingin membahasnya, sebab semakin aku membahasnya, tentu rasanya akan semakin mencekam. Aku tidak pernah menyangka jika pendakian yang kami anggap akan menyenangkan sebelumnya justru membawa kami ke hal-hal mengerikan yang belum pernah aku dan yang lain alami sebelumnya. Apa mungkin diamnya Zora dan keanehan yang terjadi ada hubungannya? Ucapku ngelantur seketika. Rasa curiga itu muncul tentu bukan tanpa sebab. Diamnya Zora benar-benar membuat aku terus bertanya-tanya tentang segala kemungkinan yang bisa saja terjadi, termasuk keterkaitan antara Zora dengan situasi saat ini. Meskipun pemikiran itu justru membuat aku tidak sepenuhnya percaya dengan karibku. Kami pun terus berjalan, tapi ada keanehan lagi yang terjadi. Setelah sekian lama perjalanan, ternyata kami hanya berputar-putar di tempat itu. Kami mulai sadar ketika kami melihat penanda jalan berupa kain berwarna kuning di sebuah pohon yang sama sebanyak 8 kali. Meskipun saat itu bayangan orang-orang di sekeliling pepohonan sudah tidak lagi ada, namun ketersesatan kami nyatanya berhasil membuat kami putus asa dengan keadaan. Apa kita nggak akan selamat, Sen? Hus, jangan ngomong gitu, Liv. Ya gimana aku nggak sampai berpikir seperti itu, Sen? Dari tadi, kita hanya berputar-putar di tempat ini saja. Mereka seperti tidak memberikan izin kita untuk turun. Sabarlah, kita pasti bisa turun kok, Liv. Apa kamu bisa jamin itu? Gak akan ada yang bisa jamin keselamatan kita, Sen. Aku udah pasrah banget pokoknya, Sen. Pasti ada jalan untuk keluar dari sini. Untuk kita bisa turun dari sini, Liv. Kita harus sabar. Meskipun aku sendiri diselimuti oleh keraguan, namun sebagai leader, aku harus bisa mengendalikan anggotaku. Mengendalikan agar mereka tetap bisa tenang, dan agar mereka tetap memiliki keyakinan untuk bisa selamat. Rasa panik dan rasa takut yang tidak mampu dikendalikan justru akan membuat kami semua patah arah dan bisa jadi salah ambil langkah, sehingga keselamatan kamilah yang akan menjadi taruhannya. Kami memutuskan untuk berhenti sejenak. Aku mengambil mineral dan bergegas untuk memberikannya kepada ketiga temanku, agar mereka bisa jauh lebih tenang dibandingkan dengan sebelumnya. Nih, minum dulu. Kita harus tetap waras. Kita mau sampai kapan terjebak begini, Sen? Iya, minum dulu. Ntar kita pikirkan bareng-bareng. Mereka pun akhirnya menenggak mineral yang aku berikan. Setelahnya mereka pun menjadi lebih tenang dibandingkan dengan sebelumnya. Meskipun tidak bisa dipungkiri jika rasa takut masih terlihat jelas dari raut wajah ketiganya. Namun setelahnya, Alif tiba-tiba kembali menangis dan terlihat begitu frustasi. Aku berusaha untuk menenangkannya, meskipun tangisan Alif tidak kunjung berhenti.
Memang dari kami berempat, Alif lah yang paling cengeng dan begitu penakut. Sehingga wajar jika ia terus-menerus menangis di tengah kecarut-marutan situasi saat ini. Kenapa kita tidak diizinkan untuk turun? Aku pingin banget turun, Ucap Alif sambil menangis. Ucapan Alif ada benarnya juga. Aku dan yang lainnya juga merasakan hal serupa. Kami bingung, sebab kami seperti tidak diizinkan untuk turun. Alam seperti terus menghalangi langkah kami dengan mendatangkan banyak keganjilan yang terus-menerus datang tanpa adanya henti, hingga kami pun begitu sulit untuk keluar dari sini. Di saat aku dan yang lainnya ketakutan dan merasa begitu panik, Zora masih tetap diam dalam lamunannya. Akhirnya aku pun memberanikan diri untuk melempar tanya kepada Zora, sebab aku benar-benar penasaran. Zora, kamu kenapa? Kamu gak aneh-aneh kan? Bukan kamu kan penyebabnya? Aku bertanya pada Zora. Namun di situ, Zora tetap diam dan menggelengkan kepalanya. Respon Zora nyatanya tidak mampu menjawab keresahanku mengenai sikap yang ditunjukkan olehnya. Pasti ada sesuatu yang ditutupi oleh Zora. Apa mungkin dia adalah penyebab keganjilan yang terjadi di dalam pendakian ini? Atau mungkin dia membawa sesuatu yang menyebabkan penghuni Gunung Asepan murka kepada kami. Tapi apa yang dibawa Zora? Rasanya tidak mungkin. Aku cukup mengenal baik Zora. Aku pun tetap berusaha untuk berpikir positif tentang Zora. Aku tidak ingin asumsiku itu justru membuat renggang hubungan dengan Zora. Lebih baik kita berdoa, meminta pertolongan dan ketenangan dari Allah. Aku setuju, Sen. Siapa tahu kegamanganku sedikit-sedikit mulai mereda. Lalu kami pun berdoa bersama, dan alhamdulillah kami merasa sedikit tenang setelahnya. Kami pun kemudian melanjutkan perjalanan turun, meskipun sebenarnya rasa takut masih membayang-bayangi pikiran kami, bahkan hingga detik ini. Saat itu aku sempat melihat jam tanganku, dan waktu itu menunjukkan pukul 2 siang. Pada akhirnya sampailah kami di mata air kedua. Di sana kami memutuskan untuk beristirahat dan memakan roti. Tapi di situ, Zora masih saja diam. Dan aku pun mulai merasa curiga dan kembali bertanya kepada Zora. Zora, kamu kenapa? Aku bertanya lagi pada Zora. Namun lagi dan lagi, dia hanya menggelengkan kepala tanpa keluar sepatah kata pun. Rasanya benar-benar aneh. Alif dan Raf pun melihat aku terus melempar tanya kepada Zora, namun tidak dijawab oleh Zora dengan baik. Keduanya pun mencoba untuk melakukan hal yang sama seperti yang aku lakukan. Iya Zora, kamu kenapa? Aku lihat-lihat dari awal kamu diam-diam baik. Iya Zora, aku tahu kamu pasti juga ketakutan. Tapi kamu gak bisa terus-menerus diam begini dong Zor. Kamu kenapa sih? Tanya Alif kepada Zora. Lagi dan lagi Zora hanya menggelengkan kepalanya, hingga aku dan kedua temanku pun menyerah untuk terus bertanya kepada Zora. Kami pun lantas berusaha abai dengan sikap yang ditunjukkan oleh Zora. Tidak ada kejanggalan yang terjadi saat kami beristirahat di mata air kedua ini. Namun saat kami semua terdiam, tiba-tiba saja berhembus angin yang sontak membuat kami merinding seketika. Aku pun kemudian langsung mengajak yang lain untuk kembali melanjutkan perjalanan, sebab kondisinya mulai tidak baik. Kami pun bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, kami mulai tersadar jika kami sudah keluar dari jalur yang seharusnya, dan kami justru tiba di sebuah tempat yang benar-benar asing. Guys, kita jalan kemana ini? Kok jalannya aneh gini? Iya ini. Yang mana sih jalannya? Kok aneh gini ya? Aduh, kapan kita bisa sampai di bawah ini? Udahlah Liv, jalan aja terus. Kali aja nemu jalan turun. Kami pun terus memilih untuk melanjutkan perjalanan, meskipun jalur yang kami bijaki bukan jalur yang sebelumnya kami lewati. Aku sangat berharap
kami bisa menemukan jalur yang semestinya dan kami tidak berakhir tersesat. Rasanya sudah cukup lelah, kami terus-menerus dihadapkan dengan situasi yang membuat kami ketakutan berkepanjangan. Kami pun terus berjalan, hingga pada akhirnya, samar-samar kami melihat ada sebuah tenda dan ada sebuah kompor yang menyala. Namun tidak ada orang di tenda tersebut. Kami pun kegirangan setelah melihat adanya kehidupan lain di sana. Kami yakin, pasti ada pendaki di sana. Aku pun bergegas untuk mengajak teman-temanku untuk datang mendekat ke arah tenda itu. Namun saat kami akan melangkahkan kaki kami untuk pergi ke sana, tiba-tiba saja ada orang yang bertanya dari arah belakang kami. "Mas, cari siapa, Mas?" Ucap seseorang di balik punggung kami. Kami pun menoleh ke arahnya. Ternyata ada 3 pendaki yang berdiri tepat di belakang kami. Sontak aku pun menjawab ucapan pendaki itu. "Mas, jadi gini, kami tersesat di sini. Kami ingin turun ke base camp." Ucapku pada pendaki itu. Salah satu dari pendaki itu pun menjawab ucapanku dengan begitu hangat. Mereka tersenyum kepada kami. "Oh gitu. Istirahat dulu saja, Mas, di tenda kami. Makan, ngopi dulu. Kami lagi santai kok." Ucap salah seorang pendaki itu. Kami pun lantas mengiyakan ajakan mereka tanpa berpikir hal-hal buruk. Kami berharap mereka akan menunjukkan jalan yang benar kepada kami. Kami pun lantas mengikuti jejak langkah mereka dan bergegas untuk pergi ke tenda mereka. Di tengah perjalanan menuju tenda, Alif pun sedikit ragu dengan ketiga pendaki yang kami temui itu. "Sen, mereka beneran manusia gak, Sen? Aku khawatir mereka bukan manusia. Ingat kan, pas kita naik, kita ketemu dengan 7 pendaki yang ternyata mereka tidaklah sama dengan kita. Aku khawatir ketiga pendaki ini juga sama seperti sebelumnya, Sen." Ah, enggak deh. Kayaknya mereka manusia deh. Rasanya tidak mungkin kan kalau setan bisa masak air. Ya siapa tahu setan sekarang sudah jago-jago masak, Sen. Apalagi kan stay di sini, pasti ngelihat pendaki-pendaki masak dan lainnya. Hus, udahlah Liv, kamu gak usah aneh-aneh. Kami pun tetap mengikuti langkah kaki para pendaki itu. Ketiga pendaki itu pun memperkenalkan dirinya. Mereka menyebut nama mereka Dede, Rijal, dan Rian. Mereka juga bilang kalau mereka berasal dari Sidoarjo dan mereka naik untuk menghilangkan rasa penat. Tuh kan Liv, gak mungkin kan setan tahu asal daerah mereka. Ucapku lirih tepat di telinga Alif. Tapi jujur aku masih ragu, Sen. Udahlah, kita harus positive thinking. Kami pun akhirnya sampai di tenda mereka. Mereka lantas mempersilahkan kami untuk duduk di depan tenda. Kemudian mereka pun menyuguhkan kopi hitam untuk kami berempat. Nyatanya mereka cukup baik dan welcome dengan kedatangan kami. Saat kami menenggak kopi yang disuguhkan oleh mereka, aku langsung menyemprotkannya. Kopi yang disuguhkan oleh mereka benar-benar pahit. Bahkan sangat pahit, tidak seperti kopi yang biasanya aku dan yang lainnya minum. Alif dan Raf pun merasakan hal yang sama sepertiku. Bah, sumpah pahit banget, ucap Raf sambil memuntahkan kopi itu. Ketiga pendaki itu justru tersenyum melihat kami merasakan pahit dari kopi yang mereka suguhkan. Namun anehnya, Zora justru tidak merasakan rasa pahit dari kopi yang diminumnya. Ia bahkan menghabiskan kopi tersebut dalam satu tenggakan. Sontak hal tersebut membuat aku aneh. Loh, gak pahit, Zor? Aku bertanya pada Zora. Zora lagi dan lagi tidak menjawab ucapanku. Ia hanya meresponnya dengan menggelengkan kepalanya. Aneh tapi nyata. Setelahnya kami pun mengobrol dengan ketiga pendaki tersebut. Aku terus mengucapkan terima kasih kepada ketiga pendaki di hadapan kami, karena mereka sudah mau menerima kami di tendanya dengan begitu hangat. Jika kami tidak bertemu dengan mereka,
tentu kami akan lontang-lantung dalam ketersesatan di jalur pendakian yang kami tidak pernah tahu, tidak pernah kami lalui sebelumnya. Di sana kami sudah mulai merasakan kenyamanan dan kehangatan. Perlahan rasa takut yang sebelumnya menguasai kami pun perlahan-lahan mulai mereda. Tanpa sadar kami sudah mengobrol cukup lama, hingga waktu maghrib pun kini tiba. Karena asik, kami sampai lupa waktu. Kopi yang mereka suguhkan pun kini sudah dingin. Sebab aku, Rab, dan Alif tidak memilih untuk menghabiskannya. Itu karena pahit sekali. Di sini mulai lagi kembali terjadi keanehan. Kami merasa aneh. Karena hari sudah mulai gelap, namun ketiga pendaki ini tidak ada satupun yang mempunyai niatan untuk menyalakan pencahayaan. Mas, nggak nyalain pencahayaan atau gimana gitu? Hari kan sudah mulai gelap, Mas. Ketiga pendaki itu justru tidak menjawab ucapanku. Aku dan teman-temanku pun saling pandang karena keheranan. Tak lama kemudian, muka ketiga pendaki itu berubah menjadi pucat. Dan mereka mendadak diam dan menjadi kaku. Mas! Mas! Halo! Mas! Ucap Raf kepada pendaki itu. Tidak ada respon. Anjir, ada apa lagi ini? Guys, ayo turun. Ini udah gak beres. Ucap Alif dengan segera. Kami melihat ketiga pendaki itu sudah berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Aku dan yang lain pun memilih beranjak dari tempat itu dan langsung berlari terbirit-birit karena rasa takut. Setelah agak jauh, kami sempat menoleh lagi ke arah ketiga pendaki itu. Dan tiba-tiba, ketiga pendaki itu berdiri dengan tubuh terpatah-patah. Dan salah satu dari mereka pun melemparkan tanya kepada kami yang sedang berlari dengan cepat. Pada mau kemana? Sini temani kami. Kami sendirian. Anjir, ternyata mereka benar-benar setan, Sen. Teriak Alif ketakutan. Melihat mereka seperti itu, kami pun lari sekencang-kencangnya. Langkah kaki kami tidaklah beraturan. Sementara ketiga pendaki itu pun terus mengejar ke arah kami. Jantung kami berdebar tidak karuan. Keringat pun mengucur tidak beraturan. Kami benar-benar merasakan puncak rasa takut dari apa yang kami alami sejauh ini. Tuh kan, Sen. Apa gua bilang? Mereka bukan manusia. Maaf, Liv. Sumpah, aku pikir mereka manusia. Mereka bangun tenda, mereka masak, dan bahkan mereka menyuguhkan kopi ke kita. Rasanya tidak mungkin, Liv, kalau setan itu bisa ngelakuin itu semua. Ucapku membela diri, karena Alif selalu bertanya. Tapi kenyataannya, mereka semua setan, Sen. Udah, kalian jangan ribut. Kita harus cepat lari. Mereka mengejar kita. Ucap Raf kepada kami. Kami tidak melihat dengan seksama jalur yang kami pijaki. Hingga tanpa sengaja, kami pun terjatuh dan tergelinding ke arah sebuah jurang yang cukup curam. Kami semua pun jatuh pingsan setelahnya. Keesokan paginya kami terbangun, dan aku memegangi kepalaku yang sakit dan memar. Kemudian aku pun berteriak memanggil ketiga teman saya, dan mereka menyahut dan kami kembali berkumpul. Ini gimana ini? Kita tersesat. Kita harus apa? Kata Alif. Dia bingung. Udahlah, kita terus turun saja. Siapa tahu kita sampai di base camp. Ucapku mencoba untuk menenangkan semua teman-temanku. Nyatanya, bukan hanya aku yang mengalami luka dan memar pasca terjatuh. Teman-temanku pun juga mengalami hal yang sama, namun berbeda dengan Zora. Wajahnya hanya pucat, namun tidak ada sedikit pun luka ataupun memar di wajah atau tubuhnya. Meski demikian, aku tidak menaruh curiga sedikit pun. Justru aku bersyukur karena dia dalam kondisi yang cukup baik, tidak seperti aku dan kedua temanku yang lain. Karena luka yang kami dapatkan, langkah kaki kami pun kini berubah pelan. Karena tubuh kami tidak mendukung untuk kami berjalan cepat seperti sebelumnya. Kami pun memilih untuk melanjutkan perjalanan kami untuk mencari jalan keluar dari ketersesatan kami. Singkat cerita, kami pun terus turun
sampai akhirnya kami menjumpai sebuah sungai yang alirannya kecil. Kami pun mengisi botol air minum di situ sambil istirahat. Setelah beristirahat, kami pun mulai kembali berjalan sambil mengikuti aliran sungai tersebut sampai akhirnya kami tiba di sebuah tempat yang tertutupi oleh ilalang tinggi. Dan kami pun memberanikan diri untuk menerobos ilalang tersebut. Namun muncul ketakutan dari dalam diriku. Bukan takut karena hantu, melainkan takut akan kehadiran binatang buas di balik ilalang tersebut. Karena ilalang itu sangatlah tinggi. Setelah beberapa lama menerobos ilalang itu, kami sampai di sebuah sabana. Dan kami memutuskan untuk ngecamp di situ karena hari sudah mulai gelap. Pada saat itu, persediaan makanan kami sudah sangat menipis. Dan mau tidak mau kami harus menghemat. Kami pun memutuskan hanya meminum air dan memilih untuk tidur untuk menghemat persediaan makanan kami. Paling tidak, agar di keesokan harinya kami masih memiliki makanan untuk menambah energi kami. Malam pun semakin larut, sementara kami sudah tertidur cukup pulas ketika itu. Saat kami tidur, kami tidak mengalami kejanggalan apapun. Namun berbeda dengan Zora. Tiba-tiba saja Zora berteriak kesakitan dan meminta-minta ampun. Sontak kami bertiga pun bangun dan langsung berusaha menenangkan Zora. Hingga akhirnya setelah beberapa saat kemudian, dia pun sadar dan kami pun bergegas untuk memberikannya air minum. Zora, kamu kenapa? Aku gak apa-apa kok, tenang saja. Kalian pasti pulang. Sekalinya Zora berucap, justru ucapannya membuat aku merasa kebingungan. Namun aku juga merasa lega, karena Zora akhirnya sadar dan mau kembali berbicara lagi. Sebab sebelumnya Zora itu tidak kunjung berucap satu kalimat pun, hanya terdiam dan mengangguk. Iya, kita semua pasti pulang. Ayo kita tidur lagi, besok kita lanjut. Pagi pun tiba dan kami berkemas-kemas lalu bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Kami terus berjalan turun sampai akhirnya kami bertemu dengan sebuah jalan kecil di antara rerimbunan pepohonan. Di sana kami yakin kalau jalan itu buatan manusia dan kami pun memutuskan untuk mengikuti jalan kecil itu. Dan akhirnya kami menemukan jalan yang menuju ke perkebunan kopi, yang dimana lokasi itu sudah dekat dengan jalan batas naik ojek. Aku yakin, kali ini jalan yang kita pilih adalah jalan yang benar. Kamu yakin, Sen? Iya, aku sangat yakin. Terlihat raut wajah lega tergambar dengan jelas di wajah Alif dan juga Rab. Sementara Zora terlihat begitu pucat dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku sempat khawatir dengan kondisi Zora yang tidak terlihat baik-baik saja. Zor, muka kamu pucat banget. Kamu kenapa? Kali ini Zora tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kalimat terakhir yang diucapkan olehnya adalah kalimat yang menyiratkan bahwa kami semua akan pulang. Setelahnya, ia tidak mengucapkan apapun. Ia hanya diam dengan wajah pucat terlukis di dirinya. Kalau sakit, kita bisa istirahat dulu. Zora pun menolak dengan menggelengkan kepalanya. Ia memilih untuk tetap melanjutkan langkah kakinya dibandingkan harus berhenti dan beristirahat. Kami pun tidak ada pilihan lain selain terus melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, pada akhirnya kami sampai di base camp pada jam 6 sore. Dan di sana ternyata sudah ramai dan ada beberapa tim SAR. Beberapa dari tim SAR itu kemudian menghampiri kami dan bertanya dengan kalimat yang aneh. Kalian bertiga gak kenapa-napa kan? Tanya salah satu seorang petugas tim SAR. Kami berempat sehat kok, Pak. Alhamdulillah aman. Sontak semua orang yang berada di situ terdiam. Dan tiba-tiba ada seorang anggota tim SAR yang badannya itu agak pendek datang menghampiri kami dan mencoba untuk mengatakan sesuatu kepadaku dan teman-teman yang lainnya. Kalian yang selamat hanya bertiga. Teman kamu yang satu lagi sudah meninggal karena hipotermia di sabana besar.
Kami menemukannya 3 hari yang lalu. Ucap salah seorang tim SAR yang menghampiri kami. Mendengar perkataan tim SAR seperti itu, kami langsung terkejut. Sebab sejak awal hingga kami turun, aku dan ketiga temanku selalu bersama. Bahkan saat tersesat sekalipun kami tidak ada yang terpencar. Pak, ini kami lengkap loh Pak. Tidak ada yang terpisah kok. Ucapku mencoba untuk meyakinkan petugas tim SAR. Kemudian saya dan teman saya menoleh satu sama lain. Ternyata benar saja. Kami hanya tinggal bertiga saja. Saya, Raf, dan juga Alif. Kami survive bareng kok Pak. Gak mungkin Zora gak ada. Di situ aku mulai panik. Faktanya seperti itu. Sekarang ikut kami ke rumah sakit untuk memeriksa kesehatan, kata petugas tim SAR itu lagi. Dan kami pun ikut ke rumah sakit dan kami dirawat di sana. Namun setelah pulang dari rumah sakit, kami masih belum percaya kalau Zora sudah meninggal. Karena dari mulai naik gunung sampai turun, kami selalu bersama-sama. Aku, Raf, dan Alif masih belum percaya dengan apa yang sebenarnya terjadi. Sebab sedari awal bahkan sampai kami turun, Zora selalu bersama kami. Meskipun di sepanjang perjalanan sikapnya aneh, namun kami yakin bahwa sosok yang bersama kami adalah Zora. Bahkan semalam ia sempat mengatakan bahwa kami semua akan pulang. Kami sudah saling berjanji untuk naik dan turun bersama. Tapi mengapa aku, Raf, dan Alif justru tidak tahu kalau Zora pulang terlebih dahulu. Bahkan ia pulang ke pangkuan ilahi. Aku dan kedua temanku sempat bengong di sepanjang waktu. Bahkan menurut orang tuaku, aku selalu berbicara ngelantur saat dirawat di rumah sakit. Bagaimana tidak? Aku dan kedua temanku yang lain bahkan tidak tahu jika Zora sudah tiada. Sebab kami selalu melihat kehadiran Zora di samping kami. Saat kami bertemu dengan ketiga orang pendaki yang ternyata itu bukan manusia. Saat kami semua terjatuh ke dalam jurang. Dan bahkan saat kami mengalami hal ganjil lainnya. Zora, kenapa kamu pergi tanpa pamit, Zora? Bukankah kita survive bareng? Ucapku sembari menatap ke arah langit-langit rumah sakit. Tidak lama kemudian, orang tuaku pun datang menjengukku. Mereka pun memasang wajah sedih di hadapanku. Ibu, ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Zora justru meninggal? Aku sangat yakin kalau kita berempat itu survive bareng. Jadi gak mungkin kalau Zora itu meninggal, Pak. Ucapku mencoba untuk meyakinkan ayah dan juga ibu. Kamu gak sadar, nak. Ibu tahu kalian semua sangat dekat dengan Zora. Tapi ini sudah menjadi takdir Allah. Tapi kenapa, Bu? Aku tidak kunjung paham dengan situasi sekarang. Ayah dan ibuku pun kemudian menceritakan apa yang mereka tahu. Kebetulan ayah dan ibu diceritakan oleh warga sekitar Asepan dan tim SAR yang sebelumnya itu bertugas untuk mencari keberadaan kami berempat di Gunung Asepan. Dan ternyata diketahui kalau saat itu ternyata Zora membawa sebuah jimat yang seharusnya tidak boleh dibawa ke gunung itu. Saat mendengar apa yang diucapkan oleh ayah dan juga ibu, aku benar-benar syok. Itu artinya, semua keganjilan yang selama ini aku dan teman-teman alami akibat ulah Zora. Zora membawa jimat yang sudah mengundang amarah dari penghuni Asepan. Pantas saja ketika aku bertanya kepadanya, ia tidak sekalipun menjawab pertanyaanku dengan benar. Ia hanya terdiam dan selalu berdalih jika keganjilan ini datang bukan karena ulah dirinya. Andai aku dan yang lainnya tahu jika sedari awal Zora membawa jimat ke Asepan, tentu aku akan meminta paksa jimat tersebut atau bahkan akan membatalkan pendakian ini. Andai waktu bisa diulang, tentu Zora masih berada di samping kami saat ini.
Mustahil jika Zora membawa jimat, Bu. Aku sangat mengenal Zora. Gak mungkin dia bertindak sejauh itu, Bu. Ucapku menolak untuk percaya dengan apa yang diucapkan oleh ayah dan juga ibu. Tapi itu faktanya, Sena. Ibu dan ayah juga kaget. Tapi tim SAR menemukan ada jimat di saku celana Zora saat mereka menemukan jasad Zora di sabana besar. Kamu yang sabar ya. Ucap ibuku mencoba untuk menenangkanku. Tangisanku pun pecah. Bagaimana tidak, aku dan Zora itu sudah berteman sangat lama. Dan pendakian ini menjadi pendakian yang selalu kami rencanakan. Tapi mengapa justru pendakian ini menjadi akhir dari hidup Zora? Meskipun ini semua oleh Zora, namun aku masih belum bisa terima dengan kematian Zora yang tanpa aba-aba ini. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, aku dan kedua temanku pun diperbolehkan untuk pulang. Sesampainya di rumah, aku mengambil kamera milikku dan melihat hasil foto-foto yang aku ambil saat melakukan pendakian itu. Aku sangat ingin melihat wajah Zora. Namun anehnya, saat aku melihat hasil foto-foto yang aku ambil kala itu, semua file foto tersebut menjadi korup dan tidak ada yang bisa dibuka satupun. Entah kameraku yang rusak, atau ada hal ganjil yang sudah membuat semua gambar yang aku ambil itu tidak bisa aku buka. Namun perasaanku berkecamuk seketika setelah aku tidak bisa membuka foto pendakian yang kami ambil di Gunung Asepan. Setelah peristiwa memilukan yang kami alami dan pasca meninggalnya Zora, Alif dan juga Raf menjadi trauma akan gunung dan hutan. Keduanya tidak pernah lagi melakukan pendakian, bahkan sampai detik ini. Berbeda denganku, aku masih menekuni hobi pendakianku itu dan masih suka naik gunung hingga saat ini. Cerita tamat selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan terima kasih juga buat kalian yang baru bergabung di channel ini. Silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.